Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosita, NPM 18140043, semester 6B, mahasiswi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelenggara, asas, hak, kewajiban, peran masyarakat. Arti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk membagikan keuangan, upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, arti korupsi merupakan sikap menentang adanya korupsi. Penyelenggara. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dalam arti sempit adalah pemerintah atau eksekutif. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintah. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi. Kolusi dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, penyelenggara negara meliputi A. Pejabat negara pada lembaga negara, B. Menteri, C. Gubernur, D. Hakim, E. Pejabat negara lain misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati, wali kota, F. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, misalnya gubernur, Bank Indonesia, Kapolri, rektor perguruan tinggi negara. B. Asas-asas. Asas-asas umum pemerintah yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, di mana dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintah negara terdiri atas yang pertama, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keahlian dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keempat, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang kelima, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Hak kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari hak adalah: yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukannya yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dan serangan musuh. Dan yang ke-7 yaitu setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah: A. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. B. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang C. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. D. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan E. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi: 1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik. 2. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. 3. Hak dan kewajiban dalam bidang HANKAM. Dan 4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. D. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil makmur adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum. Artinya, melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar. Artinya, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara layak dan wajar,
dalam arti tidak melawan hukum. Upaya-upaya pemberantasan korupsi terus berlangsung hingga sekarang ini. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, pengawasan oleh lembaga masyarakat. Yang kedua, lembaga pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, BPKB, dan Bawasda. Yang ketiga, lembaga pengawas independen seperti KPK. Yang keempat, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Strategi penyelenggaraan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari yang pertama, pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga publik, disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya, masyarakat atau LSM, dan lain-lain, disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral. Yang keempat, pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dengan diarahkan untuk